Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dimas Nanda Nugraha dengan NIM 21055531088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai casting proses. Pada kesempatan kali ini, terdapat dua bab di dalam casting proses yang akan saya bahas, yaitu investment casting dan continuous casting. Investment casting ini sendiri terdapat dua metode, yaitu flash method dan shell method. Yang pertama, investment casting. Investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuangkan logam cair. Istilah investment berasal dari kata invest, yang berarti melapisi sepenuhnya. Hal tersebut mengacu pada lapisan bahan tahan panas atau api di sekitar pola lilin. Produksi pola biasanya dilakukan dengan molding operation, yaitu dengan menuangkan atau menyuntikkan lilin panas ke dalam cetakan utama atau master. Berikut ini merupakan keuntungan dan kekurangan dari investment casting. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu dapat membuat cetakan dalam bentuk yang rumit. Yang kedua, ketelitian dimensi yang sangat baik. Lalu, permukaan cor yang baik. Dan yang keempat, lilin dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, tidak memerlukan permesinan lanjutan. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya produksi tinggi, banyak tahanan proses, dan yang terakhir terbatas untuk benda cor ukuran kecil. Berikut ini merupakan proses dari investment casting. Tahapan yang pertama yaitu pola lilin diproduksi, beberapa pola melekat pada sprue untuk membentuk pohon pola. Kemudian, pohon pola dilapisi dengan lapisan bahan tahan panas. Dan yang keempat, cetakan pun terbentuk. Lalu, berikutnya, cetakan dibalik dan dipanaskan untuk melelehkan lilin serta membiarkannya menetes keluar dari rongga. Kemudian, cetakan dipanaskan pada suhu tinggi untuk memastikan bahwa semua kontaminan hilang. Cetakan yang panas juga membantu logam cair mengalir lebih mudah ke rongga cetakan. Kemudian, logam cair dituang. Proses yang terakhir yaitu cetakan terlepas dari produk cor. Bagian-bagian produk dipisahkan dari sprue. Salah satu metode dari investment casting yaitu flash method. Langkah flash method itu sendiri yaitu yang pertama, lilin dicairkan dan disuntikkan ke dalam cetakan logam untuk membentuk pola sekali pakai. Yang kedua, pola dilas ke gate lilin dan runners untuk membentuk pohon. Yang ketiga, pohon dilapisi dengan mencelupkan bubur keramik dan kemudian ditaburi dengan refractory sand. Lalu yang keempat, logam flash selanjutnya ditempatkan di sekitar pohon dan disegel ke palet. Kemudian investment refractory yang lebih kasar dalam bubur yang lebih kental dituangkan di sekitar pohon yang telah dilapisi sebelumnya. Lalu yang kelima, ketika investment telah diatur, cetakan ditempatkan dalam oven pada suhu 200 derajat Fahrenheit untuk mengeringkan investment dan mencairkan pola lilin. Lalu, cetakan yang masih panas siap dituang dan bebas dari sisa lilin. Akhirnya, sebelum pengecoran cetakan ditempatkan di tungku dan dibakar dengan hati-hati hingga 1300 sampai 1900 derajat Fahrenheit untuk menghilangkan semua residu lilin dan mencapai suhu di mana cetakan akan menerima logam cair. Kemudian shell method. Metode ini memiliki urutan yang sangat mirip dengan metode flash. Perbedaan utamanya adalah dibandingkan menuangkan massa padat bahan investasi di sekitar pola, metode ini dilapisi dengan serangkaian lapisan bubur keramik sampai ketebalan cangkang yang diinginkan terbentuk. Ketebalan ini biasanya sekitar 1/4 inch atau 6-6,3 mm dan tidak diperlukan flash. Sekitar 6 atau 7 celupan mungkin diperlukan tergantung pada ukuran bagiannya. Shell method telah menjadi metode yang dominan, meskipun metode flash dapat memberikan definisi permukaan yang agak lebih baik untuk pengecoran karena logam cair mendidih lebih lambat.
Lebih sedikit dekarburasi permukaan terjadi dengan proses shell method ini. Metode ini juga memiliki waktu siklus yang lebih pendek. Kemudian, continuous casting. Continuous casting adalah proses pengecoran yang didinginkan dengan cepat. Kemudian, logam yang telah membeku ditarik sehingga membentuk produk berbentuk slab. Produk yang dihasilkan akan mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang dibuat dengan cara konvensional. Gambar ini menunjukkan tahapan dari continuous casting. Continuous casting menghasilkan produk dengan bentuk panjang yang selanjutnya dipotong-potong dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Prinsip dari metode ini adalah menuangkan logam cair pada cetakan yang berbentuk pipa. Selanjutnya, luaran dari cetakan tersebut akan didinginkan di dalam air pendingin dan kemudian diarahkan ke roll-roll penarik untuk memasuki tahap pemotongan. Berikutnya, saya akan menjelaskan metal forming process. Dalam metal forming process ini terdapat beberapa bab, diantaranya hot and warm forming method. Yang pertama, hot rolling. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristalisasi. Material yang akan dirol biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan atau pengecoran. Material tuang memiliki struktur yang kasar dan butir-butirannya tidak seragam. Karena struktur di dalamnya kasar dan tidak seragam, material tuang memiliki sifat yang getas dan ada kemungkinan memiliki lubang kecil atau pori-pori. Dengan dilakukan proses hot rolling, struktur material tuang dapat dikonversi menjadi struktur material tempa atau rock structure. Rock structure memiliki butir-butir yang lebih halus dan rapi. Kondisi butir tersebut menjadikan material bersifat lebih daktil. Di samping itu, proses hot rolling juga dapat menutup lubang-lubang kecil di dalam material. Celah atau gap antara dua roll yang berputar lebih kecil daripada ketebalan logam yang akan masuk. Benda kerja terjepit di antara dua roll, sehingga timbul gaya gesek yang diperlukan untuk menarik benda kerja, bar atau lembaran agar dapat melewati roll. Batang atau lembaran logam yang melewati roll berputar akan mengalami tegangan tekan dan tegangan geser permukaan. Tegangan geser menimbulkan tegangan gesek antara permukaan roll dengan benda kerja. Gaya gesek ini bertanggung jawab untuk menarik benda kerja agar dapat masuk ke dalam celah roll. Deformasi akan menghasilkan benda kerja menjadi bertambah panjang dengan luas penampang atau tebal yang menurun. Kemudian, hot drawing or chopping adalah proses untuk membentuk cangkir dengan kedalaman tertentu atau lebih dari beberapa kali ketebalan stok dan tabung atau silinder tebal dan mulus dari plat datar atau lembaran. Prosesnya mirip dengan cold deep drawing lembaran logam, kecuali bahwa material dapat ditipiskan selama operasi, sedangkan pada deep drawing material mengalir ke dalam cetakan dan cenderung menebal. Bagian-bagian berbentuk tabung dapat dibuat ketika cangkir yang dibentuk dalam satu operasi tersebut dipanaskan kembali dan digambar ulang ke diameter yang lebih sempit. Kemudian dipanaskan kembali dan didorong melalui serangkaian draw bench dice yang selanjutnya mengurangi diameter dan memperpanjang panjangnya. Kemudian ada extrusion. Proses ekstrusi merupakan proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Pembentukan logam metode ini menggunakan gaya tekan yang relatif besar. Proses ekstrusi atau extrusion ini membutuhkan gaya yang relatif besar, sehingga pada umumnya operasinya dilakukan pada temperatur tinggi. Pada temperatur tinggi, umumnya logam memiliki tahanan deformasi rendah. Gaya deformasi pun menjadi rendah. Operasi ekstrusi atau extrusion dilakukan dengan memasukkan bilet berbentuk silindris ke dalam wadah atau bejana ekstrusi, kemudian ditekan ke arah die atau cetakan. Cetakan ditahan dengan kuat pada dinding wadah ekstrusi.
Gaya tekan melalui batang penekan atau punch akan mengupset atau mendorong bilet untuk memenuhi bagian dalam wadah. Sebagian logam akan keluar lubang penampang cetakan menjadi bagian produk. Di dalam extrusion ini terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu Sejournet proses. Proses ini digunakan untuk ekstrusi logam besi. Pengoperasiannya sama dengan logam lain, kecuali bilet baja yang akan diekstrusi dipanaskan sampai kisaran suhu rekristalisasi dan kemudian dilapisi dengan kaca cair yang melumasi dan mengisolasi logam saat didorong melalui die. Berikutnya, indirect extrusion. Pada ekstrusi tak langsung atau indirect extrusion, cetakan terdapat pada penekan berongga, sedangkan pada ujung wadah yang lain ditutup dengan pelat. Umumnya, ekstrusi tak langsung penekan dengan cetakan diam, dan yang bergerak adalah wadah dan biletnya. Produk yang dihasilkan dari proses ekstrusi tak langsung keluar dengan arah berlawanan arah gerakan dari penekan atau gaya tekan yang digunakan. Kemudian forging. Forging atau penempaan adalah salah satu proses pembentukan logam di mana logam berubah bentuk secara pastis menjadi bentuk dan ukuran yang lain, yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tempa dengan suhu pengerjaan tertentu. Dalam proses penempaan atau forging ini, logam dan paduan dideformasi menjadi bentuk yang ditentukan dengan penerapan pukulan berulang dari sebuah alat tempa atau palu. Biasanya dalam proses penempaan dilakukan pemanasan pada logam. Meskipun terkadang penempaan juga dapat dilakukan dengan pengerjaan dingin. Bahan baku logam yang digunakan berupa sebuah potongan melintang, bulat, atau persegi dengan volume yang sedikit lebih besar dari volume komponen jadi atau hasil penempaan. Open die forging. Dalam open die forging, penempaan cetakan terbuka, benda kerja dikompresi dua pelat datar, sehingga memungkinkan logam mengalir tanpa ada pembatasan ke arah samping relatif terhadap permukaan cetakan. Contoh paling sederhana dari open die forging ini adalah kompresi bilet antara dua cetakan datar. Proses ini juga dikenal sebagai upsetting atau upset forging. Pada proses open die forging, tinggi benda kerja akan berkurang karena tekanan yang diberikan sehingga diameter benda kerja menjadi bertambah. Dalam kondisi ideal di mana tidak ada gesekan antara bilet dan permukaan cetakan, maka akan terjadi deformasi homogen. Dalam hal ini, diameter bertambah secara seragam sepanjang ketinggiannya. Dalam operasi penempaan yang sebenarnya atau aktual, deformasi tidak akan terjadi secara homogen karena adanya gesekan pada antarmuka atau die bilet. Gesekan ini berlawanan dengan pergerakan bilet di permukaan. Hal tersebut dikenal dengan barreling effect. Barreling effect akan signifikan sebagai rasio diameter tinggi karena area kontak yang lebih besar pada permukaan cetakan bilet. Selain itu, temperatur juga akan mempengaruhi fenomena tersebut. Kemudian, closed die forging. Dalam proses closed die forging, menggunakan cetakan dengan bentuk tertentu pada permukaannya. Bentuk yang diberikan pada permukaan cetakan akan membatasi aliran logam secara signifikan. Namun, pada proses ini menghasilkan bahan di luar cetakan yang disebut flash, yang akan dihilangkan pada proses permesinan. Kemudian, flashless forging. Dalam penempaan tanpa flash atau flashless forging, benda kerja yang ditempa sepenuhnya dibatasi di dalam cetakan dan tidak ada flash yang dihasilkan. Dalam penempaan flashless, yang harus diperhatikan adalah volume benda kerja awal harus sama dengan ruang pada rongga cetakan dalam toleransi yang sangat dekat. Jika ukuran awal bilet terlalu besar, tekanan yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan pada cetakan dan penekanan. Sedangkan jika ukuran bilet terlalu kecil, maka rongga cetakan tidak akan terisi sempurna. Kemudian piercing.
Piercing adalah proses mengidentasi permukaan benda kerja dengan menggunakan punch dalam rangka untuk membentuk sebuah rongga pada benda kerja atau mengidentasi, membuat lekukan atau cengkungan. Pada proses ini, benda kerja bisa ditahan atau dibatasi di dalam sebuah wadah atau cetakan, atau bisa juga tidak ditahan. Perubahan bentuk yang terjadi pada benda kerja tergantung pada berapa banyak tahanan atau batasan yang diberikan. Gaya merupakan salah satu faktor penting dalam piercing. Beberapa hal yang mempengaruhi gaya piercing antara lain luas penampang punch, bentuk dari ujung punch, kekuatan material, dan besarnya gesekan pada permukaan unsur. Besar tekanan pada piercing bisa berkisar antara 3 hingga 5 kali kekuatan material. Besar tekanan tersebut rata-rata mendekati tingkat tegangan yang diperlukan untuk membuat sebuah lekukan pada uji kekerasan material. Salah satu aplikasi penggunaan piercing dapat dijumpai pada pembuatan lubang segi 6 di kepala baut tanam. Selain itu, piercing juga dilakukan untuk membuat lubang pada produk-produk tempa. Kemudian hot spinning. Proses pembentukan logam panas secara plastis dari bentuk datar dengan ukuran tertentu menjadi bentuk yang sesuai dengan dies dengan cara memutar benda kerja dan memberikan tekanan secara lokal pada sisi benda kerja. Proses spinning dapat juga dikerjakan dengan proses pengerjaan dingin. Bahan benda kerjanya merupakan lembaran logam yang tipis dengan ketebalan sampai 6 inci untuk pengerjaan panas. Kemudian primary cold working operation. Yang pertama, rolling. Cold rolling atau rolling adalah operasi pencanaian yang dilakukan pada temperatur kamar atau di bawah temperatur dekristalisasi. Cold rolling umumnya dilakukan setelah proses rolling panas. Rolling dingin menyebabkan terjadinya mekanisme penguatan pada benda kerja yang diikuti dengan turunnya keuletan. Benda kerja menjadi lebih kuat, lebih keras, dan lebih rapuh. Pada proses pencanaian dingin, tegangan alir benda kerja menjadi semakin meningkat. Sebagian besar dari produk hasil canai dingin melibatkan proses lanjutan, yaitu proses pelakuan panas agar dapat diaplikasikan sesuai spesifikasinya. Proses pelakuan panas yang diterapkan pada produk hasil canai dingin adalah proses anil. Proses dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sifat-sifat produk yang sesuai dengan aplikasinya. Kemudian, cold drawing. Cold drawing adalah proses pembentukan secara plastis dari logam sepanjang porosnya pada kondisi dingin, di mana sepotong logam tersebut dimasukkan melalui salah satu atau serangkaian alat die, sehingga mengurangi ukuran penampang asli. Proses cold drawing menghasilkan produk hasil berupa baja, tembaga, aluminium bar, serta kawat dengan dimensi yang konsisten, sekaligus memiliki daya rentang yang baik dan harus memenuhi spesifikasi baik secara fisik maupun mekanik. Permukaan yang dihasilkan bersih dari sisik atau cacat. Kemudian, sheet metal cutting operation. Yang pertama, shearing. Shearing dikenal sebagai die cutting, adalah proses pemotongan bahan tanpa pembentukan chip atau tanpa menggunakan burning atau melting. Jika cutting blade lurus dinamakan shearing, sedangkan jika cutting blade terbentuk lengkungan, bisa dinamakan blanking, piercing, notching, dan trimming. Shearing adalah pemotongan sheet metal coil atau sheet metal lembaran yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan shear cutting machine. Hasil pemotongan akan menjadi material untuk proses selanjutnya, seperti proses drawing atau forming. Proses pengguntingan atau shearing merupakan proses pemotongan dengan cara menekan dua sisi pisau tajam ke lembaran logam atau sheet metal. Proses-proses seperti blanking, parting, punching, nibbling, notching, dan shearing semuanya merupakan shearing operation. Kemudian nibbling. Nibbling adalah proses pembuatan lubang-lubang kecil yang saling tumpang tindih atau berpotongan satu sama lain pada logam lembaran. Kumpulan lubang yang saling tumpang tindih tersebut akan membentuk garis potong. Secara sederhana, nibbling merupakan serangkaian
proses pancing yang membentuk lubang saling berpotongan sehingga menghasilkan garis potong dengan pola tertentu. Prinsip kerja nibbling secara sederhana yaitu benda kerja ditempatkan pada die dengan posisi yang diinginkan. Selanjutnya, punch mulai menekan benda kerja sehingga membentuk lubang. Punch kemudian diangkat dan digeser sampai posisi tertentu, namun masih berpotongan dengan lubang sebelumnya. Tekan punch hingga terbentuk lubang yang kedua. Ulangi proses ini hingga garis potong yang diinginkan terbentuk. Yang selanjutnya ada blanking. Proses ini dimulai dengan meletakkan plat yang akan dipotong di antara punch dan dice. Posisi dice di bawah dan tetap, sementara punch terletak pada bagian atas dan bergerak ke bawah pemotong bagian pelat sesuai dengan bentuk punch yang ada. Untuk menjepit plat digunakan stopper. Stopper ini berfungsi menekan pelat agar pada saat penekanan dengan punch ini tidak terjadi pergeseran yang menyebabkan bahan pelat menjadi keriput. Kemudian punching. Punching adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pembentukan lembaran logam. Proses ini dilakukan dengan mesin punching yang memiliki kemampuan untuk memotong, melubangi, dan membentuk lembaran logam dengan menggunakan alat punch dan matriks yang mirip dengan mesin press. Sheet punching melibatkan prosedur punch press untuk pembuatannya. Punching membutuhkan alat yang sesuai dengan bentuk benda kerja yang akan diproduksi. Prinsipnya sama dengan pelubang kertas. Ini adalah prosedur inkremental yang melibatkan banyak pukulan untuk mencapai geometri kompleks atau lubang hasil dari pukulan yang besar. Kemudian shaving. Shaving adalah proses pemotongan pada lembaran logam yang dilakukan dengan jarak yang sangat kecil. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan dimensi yang akurat dan potongan tepi yang halus serta lurus. Shaving biasanya dilakukan sebagai pekerjaan sekunder atau finishing pada bagian yang sebelumnya yang telah dipotong. Kemudian lancing. Lancing adalah proses gabungan antara pemotongan dan pembengkokan atau pemotongan dan pembentukan yang dilakukan dalam satu langkah. Proses tersebut memisahkan sebagian logam dari lembaran tetapi tidak sampai terpisah. Tujuan proses lancing ini adalah modifikasi geometri di mana tidak ada pengurangan bahan. Lancing menggunakan punch atau die dengan desain tertentu. Desain tersebut menentukan bentuk atau sudut pada bagian benda kerja yang dikerjakan. Punch dan die tersebut terbuang dari bahan baja tool. Lancing digunakan untuk membuat ventilasi, tap, dan kisi-kisi. Kemudian yang terakhir ada point blanking. Point blanking adalah proses pemotongan yang digunakan untuk membentuk blank lembaran logam dengan toleransi kecil dan tepi yang halus dalam satu langkah. Pada awal siklus, pad tekanan dengan flowsheet berbentuk P menerapkan gaya penahanan EVA terhadap benda kerja. Bentuk P tersebut berdekatan dengan punch untuk mengompresi logam dan mencegah distorsi. Punch kemudian turun dengan kecepatan lebih lambat dari normal. Pelonggaran yang lebih kecil diberikan agar tercapai dimensi dan potongan tepi yang diinginkan. Proses point blanking biasanya digunakan pada logam dengan ketebalan yang relatif kecil.